kiamat tidak akan terjadi melainkan tanda-tandanya muncul. Dan tanda-tanda kiamat ini terbagi dua, asyratus sughra wa asyratul kubra, tanda kecil dan tanda besar. Berbicara tanda kecil, itu tandanya cukup luar biasa banyak. Di antaranya ada kurang lebih tanda yang pernah saya hitung dari tanda kecil kejadian hari kiamat dari beberapa kitab, itu kurang lebih ada 164 buah tanda, dan nyaris hampir semua terjadi. Yang belum terjadi tinggal dua, yaitu apa? Munculnya gunung emas di sungai Efrat, Kashful Furat minad Dahab, ya. Kemudian yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Nah, munculnya Imam Mahdi ini bisa jadi berbarengan dengan munculnya gunung emas di sungai Efrat. Walaupun semilir angin tentang gunung emas ini pernah terbaca sejak 2005, di mana kenapa Saddam Hussein dieksekusi mati, nampaknya Amerika sudah membaca ada gunung emas di bawah sungai Efrat. Satelit Amerika sudah menemukan warna kuning emas ini di bawah sungai Efrat yang sekarang ini sudah mulai mengering. Dengan alasan terorisme, membantu Al-Qaeda dan juga menyimpan senjata pemusnah massa, Saddam Hussein ditangkap dan dieksekusi mati. Padahal 2011 yang lalu kemudian Colin Powell meminta maaf kalau ternyata Saddam Hussein tidak pernah terlibat dengan teroris Al-Qaeda dan tidak punya senjata pemusnah massal. Saya ada tayangan di sini. Nah, kemudian tanda berikutnya Imam Mahdi muncul. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini menghubungkan tanda kecil dengan tanda besar. Kenapa? Karena kemunculan Imam Mahdi itu jaraknya sangat dekat dengan kemunculan Dajjal. Bisa jadi antara 3 sampai 5 tahun. Ini hadis Rasulullah SAW dari Hudzaifah bin Yaman yang saya coba gambarkan seperti ini di karya teman-teman kita. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan umat Islam ini hanya akan mengalami 5 fase. Maksud umat Islam itu adalah orang beriman. Karena orang Islam belum tentu beriman, orang beriman pasti Islam. Karena di fase ini, di akhir fase yang kelima ini, Allah akan mencabut nyawa orang beriman di muka bumi dengan berhembusnya sebuah angin dari bumi Hijaz antar Mekah dan Madinah. Hijaz itu tempat antar Mekah dan Madinah. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW, Satarihriu min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Itu sama Iliyin, angin ini diberi nama Iliyin. Saking halusnya angin ini diberi nama Iliyin, sepoi-sepoi. La tamuru ala hadin, tidaklah angin ini melewati seorang pun, orang beriman pun, kana miskalat, kana fi qalbihi misqalatar min iman, walaupun dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, illa qabadasu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Nah, mereka yang akan hidup di fase yang ke-6. Jadi fase ke-6 ini saya tambahkan. Di sini orang beriman sudah tidak ada. Walaupun imannya sebesar biji sawi, tidak ada orang beriman. Karena orang beriman sudah dihabiskan oleh Allah, dicabut nyawanya di sini, di akhir fase yang kelima. Rasulullah, para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaysa fil muslimun, apakah di fase ke-6 ini saat itu tidak ada orang-orang Islam ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Oh, katsirun minhum muslimun, banyak di antara mereka orang Islam di fase yang ke-6 ini. Lakinna imanuhum la yujawizu hanajirhum, tapi iman mereka tidak sampai menyentuh tenggorokan. Jangankan ke hati, iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Iman mereka ada di mana? Nyangkut di pangkat, nyangkut di jabatan, dan nyangkut di bonus dunia. Nah, mereka lah yang kata Rasulullah SAW, syiraran nas, seburuk-buruk manusia. Inna syiraran nasi fil alam alladina ja'atuhumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang didatangi kiamat tiba-tiba. Jadi hanya orang yang terburuk di muka bumi yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan saat itu kita sudah tidak ada. Ya, kiamat hanya urusan Allah yang Maha tahu. Nah, baik. Lalu kapan munculnya Imam Mahdi? Munculnya Imam Mahdi di fase yang keempat ini, Bapak Ibu sekalian. Di fase keempat inilah Imam Mahdi akan muncul.
Ya, dan fase keempat adalah fase di mana kita hari ini ada. Pertanyaannya, perkiraan kita kapan? Nah, baik, ini ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Daud, di mana Rasulullah menyatakan, ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umat ini, ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap kelipatan 100 tahun sekali, man, seseorang, yujadidu dinaha, yang akan memperbaharui agamanya. Riwayat Imam Abu Dawud. Jadi kemunculan sosok ini bukan nabi dan bukan rasul, tetapi mujadid, reformis, yang tugasnya satu, membuat Islam memimpin dunia. Beliau memimpin dunia. Yang kedua, membersihkan Islam dari pemahaman-pemahaman yang sesat. Maka pada saat beliau muncul, Islam akan terlihat, ini loh Islam yang sebenarnya. Maka perselisihan, ikhtilaf di antara umat Islam yang mengaku kelompok ini paling benar, kelompok ini paling benar, itu sudah tidak ada lagi. Pada saat itu kita akan mendapati Islam yang sesungguhnya yang beliau bawa. Dan yang ketiga, beliau akan menciptakan kedamaian dan ketentraman di muka bumi. Ya mulul abdu adlan wa kisran kama muliyat sulman wa jawra. Barangkali ini yang memberikan referensi bagi 15 negara Eropa yang pada tahun 2005 mereka berkumpul, mengirimkan intelijen terbaik mereka, berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan apa yang kita kaji sehari-hari ini. Ada 3 hal yang mereka bicarakan secara penting. Yang pertama, in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. Di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah terbaru, sistem khilafah Islam terbaru. Inilah kenapa mereka mulai saat ini fobi, takut dengan khilafah. Karena sebentar lagi kan. Nah, yang kedua, mereka mengatakan and Europe will becomes Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. 1 tahun ke belakang sempat ramai, disinyalir Denmark ini diperkirakan akan menjadi negara Eropa pertama yang akan menerapkan syariat Islam. Karena partai Muslim di sana, Danish Muslim Party, itu menang dan menguasai sepertiga parlemen. Sementara Danish Muslim Party ini akan menerapkan syariat Islam. Dan sempat terjadi 700.000 kaum muslimin di Denmark itu turun ke jalan membawa bendera yang di Indonesia dilarang. Dan yang ketiga yang mereka katakan, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mereka mengarahkan telunjuknya ke Indonesia. Maka jangan salah kalau kita ditekan habis-habisan sekarang. Ya, sebagaimana pernyataan dari Dr. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah ketika di Jogokarian 2016. Saya tidak bisa hadir saat itu, tapi saya titip pertanyaan pada Ustaz Salim Abdillah tentang hadis merah putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ini 1 dari 3 pengikut Imam Mahdi, insyaallah Indonesia. Pernyataan dari Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina, beliau buta karena disiksa Israel di penjara. Beliau mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyami hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Maka jangan salah kalau sekarang kita didera oleh gelombang panasnya politik di tanah air kita, dan kita didatangin oleh negara yang ingin menguasai kita. Karena apa? Indonesia mungkin dipastikan besar akan menjadi negara yang memicu kebangkitan Islam dunia. Amin. Allahu Akbar. Baik. Nah, jika benar ini kebangkitan Islam 2024, jika ini angka kebangkitan Islam dimulainya fase yang kelima, maka iblis tidak bisa lagi menggoda manusia dengan yang beriman, dan setan-setan tidak akan bisa menggoda manusia. Karena di fase yang kelima, umat Islam akan berjaya dan Islam akan tegak di seluruh dunia. Bahkan umat Islam akan kaya raya. Jika benar ini angka umat Islam akan berjaya di fase yang kelima, berarti Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita. Berarti Dajjal sudah mati. Artinya apa? 5 tahun ini berarti 5 tahun tersulit bagi kita tinggal di muka bumi.